Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Bustamil, asal sekolah SMA Negeri 3 Sidrap. Saat ini berstatus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan, jurusan Sosiologi angkatan ketiga, Universitas Hamsanwadi 2021, dengan nomor induk mahasiswa 2105010702. Saksikan video booking saya dengan materi kearifan lokal. Dan sebagai bukti telah mendaftarkan diri pada UKM PPG untuk siap mengikuti UKIN dan UP. Ini formulir saya. Sekalian, alhamdulillah pada hari ini kembali kita bertemu, dan untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita di pertemuan kali ini. Tolong ketua kelasnya dipimpin temannya baca doa dulu. Silakan disiapkan berbaca doa. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apriana, Hadir Pak. Eka Sari, Hadir Pak. Kasna, Hadir Pak. Muhammad Taufik Hidayat, Nurul Reski Amalia, Pak. Susilo Kamal. Jadi satu-satunya yang tidak hadir ya atas nama Ica, karena memang minta izin ada urusan keluarga. Jadi baik, tolong diperhatikan ke depan di slide, karena saya lihat ya kondisi kelasnya sudah bersih, semua sudah pada siap belajar. Kalian kan sudah kelas 3 ya, tentu sudah banyak mengetahui tentang budaya yang ada di Indonesia. Nah, di sini tentang contoh kearifan lokal.
Nah, ini apa namanya? Penyembahan terhadap Nyai. Nah, ini salah satu ritual sebagai bentuk upacara terhadap Nyai Loro. Itu tepatnya Jawa Tengah. Nah, kemudian ini salah satu contoh kearifan lokal. Walaupun sudah langka kelihatan, tapi kalau Anda ke Makassar, biasanya itu ada di daerah Maros kalau musim panen. Kalau saya sendiri ya pernah merasakan ini di masa kecil. Nah, ini namanya kegiatan mas sampah, tujuannya untuk merontokkan buah padi atau untuk menghasilkan gabah. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, ini jelas kelihatan tidak? Jelas. Nah, apa namanya ini? Irigasi perairan. Jadi di sini ada judulnya sistem subak di Bali. Sebenarnya ini adalah sistem pengelolaan irigasi pada lahan pertanian. Tujuannya untuk mempertahankan ketahanan air. Nah, kemudian saya lanjut, ini Rambu Solo. Rambu Solo. Rambu Solo itu di daerah mana? Toraja. Apa tujuannya? Adat untuk orang yang telah meninggal. Nah, ini terkait dengan upacara Kematian. Ya. Jadi kalau orang mengistilahkan, kalau orang Bugis banyak berkorban untuk menciptakan kemeriahan pesta pada acara pesta pernikahan. Kalau orang Tator justru pada upacara adat kematian seperti ini. Dan itu menjadi sebuah destinasi wisata utama baik lokal maupun wisatawan mancanegara, dan tentu menghasilkan devisa. Nah, anak-anakku sekalian, setelah melihat gambar, kalau minggu lalu materi apa yang kita pelajari? Ketimpangan. Di ketimpangan Sosial. Apa itu ketimpangan? Ketidakseimbangan. Jadi adanya ketidakseimbangan atau ketidakadilan, perbedaan yang mencolok antara satu kelompok dengan masyarakat lain karena faktor Budaya, sosial, ekonomi, budaya. Jadi masih ada keterkaitan erat dengan materi kita pada hari ini, yakni materi Kearifan lokal. memahami makna kearifan lokal. Namun seiring perkembangan zaman, perubahan di tengah era globalisasi modernisasi saat ini, nah ini mendapatkan tantangan berat. Apakah kondisi seperti ini masih mampu eksis atau justru akan tergilas oleh zaman? Olehnya itu, sebagai motivasi buat kalian, generasi pelanjut harapan masa depan bangsa, tentu kalian selaku kaum terpelajar ke depan dituntut menjadi sebuah tanggung jawab moral, karena ini adalah aset bangsa sebagai warisan leluhur. Dan manfaatnya tadi Anda sudah bisa lihat, ini adalah potensi yang luar biasa. Mempertahankan seperti ini bukan berarti kuno, kolot. Nah, contoh, Tanah Toraja itu merupakan salah satu destinasi utama di Indonesia setelah Bali. Mereka banyak dikunjungi karena potensi sumber daya alam dan terutama wisata budaya.
Jadi baik, karena pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan tentang materi kita pada hari ini, memahami makna kearifan lokal. Jujur, siapa yang sudah pelajari di rumah? Apa pengertian kearifan lokal? Kearifan lokal adalah suatu tradisi atau budaya yang diciptakan dalam masyarakat lokal itu sendiri, kemudian dikembangkan dalam masyarakat. Jadi sebagai gambaran, kearifan lokal itu kalau pengertian secara sederhana, nilai budaya lokal yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat Itu sendiri. lokal dan dijadikan pedoman Hidup. Nah, ingat, kearifan lokal itu muncul karena setiap kelompok masyarakat memiliki identitas budaya tersendiri, terutama suku. Nah, karena di Indonesia, menurut Clifford Geertz, salah satu ahli antropologi dari Amerika Serikat, pernah meneliti pada tahun 2010, di mana hasil penelitiannya menemukan jumlah kelompok etnik yang ada di Indonesia itu lebih dari 300 dengan menggunakan 250 bahasa daerah. Nah, itulah makanya budaya merupakan identitas dari setiap kelompok etnis. Nah, sistem norma, sistem nilai, sistem pengetahuan, ada kebudayaan kebendaan. Nah, seperti itulah kearifan lokal yang perlu kalian pahami. Dan untuk memahami lebih jauh, maka nanti sebagai kandidat KPD, setelah Anda memperhatikan video yang ada di depan, kalian kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Dan pada hari ini kita menggunakan metode atau model pembelajaran STED, Studi, Team, Achievement, Division. Nah, dengan metode pembelajaran kooperatif ini, insya Allah yang terbaik akan ada di akhir. Jadi tolong diperhatikan. Pesan atau tuntunan hidup. Pasang Rikajang menjadi sumber inspirasi dan petunjuk bagi kehidupan komunitas Amat Toa. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat Amat Toa tentang ajaran pasang ini cukup luas dan merata. Karenanya, apa yang ditampilkan dalam keseharian masyarakat Amat Toa atau Kajang merupakan perwujudan dari materi pasang. Salah satu karakteristik menarik yang nampak di komunitas adat Amat Toa adalah kemampuan mereka untuk mempertahankan kelestarian ekosistem hutan dalam kondisi yang relatif stabil. Hal ini sangat bertentangan dengan kondisi hutan di daerah lain yang semakin berkurang. Itu Pancasila seperti itu.
Nah, cari materinya di buku. Kalau di pertanyaan dituntut pendapat sendiri, ya gunakan bahasa sendiri. Jangan menciplak bahasa yang ada di buku. Jadi bagaimana kalian mampu mengeksplor kemampuannya pada kegiatan belajar ini. Silakan dikerjakan nanti setelah diskusi kelompok. Nah, masing-masing ada perwakilan untuk presentasi di depan. Silakan dikerjakan. Jadi diskusikan. Ini selesai dikerjakan secara berkelompok, kita masuk pada tahap presentasi. Jadi silakan dulu kelompok 1 maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Buatlah kesimpulan pengertian kearifan lokal menurut hasil pemikiran atau diskusi anggota kelompok kalian berdasarkan video yang telah ditayangkan. Kearifan lokal adalah gagasan atau pandangan yang bersumber dari suatu tempat
yang dimana terdapat sifat atau nilai baik yang tertanam, yang diyakini dan dianut oleh suatu masyarakat secara turun-menurun, seperti halnya suku Kajang ini, di mana masyarakat Kanakoa sangat menghargai warisan dari nenek moyangnya. Yang kedua, memiliki kemampuan mengendalikan. Kearifan lokal mampu menjadi kontrol sosial, di mana dalam video ini dijelaskan bahwa pasar di Kajang ini diatur oleh pasar di Kajang, di mana mereka diatur bagaimana mereka berperilaku kepada Tuhannya, bagaimana mereka memperlakukan alam, bagaimana mereka dalam berinteraksi dengan sesamanya. Tiga, identifikasi bentuk kearifan lokal apa yang ditampilkan di dalam video tersebut. Satu, bangunan infrastruktur. Dua, kekayaan alam. Tiga, kekayaan alam. Empat, diskusikan apakah kearifan lokal yang ditampilkan dalam video tersebut dapat berpotensi untuk melestarikan sumber daya alam. Jelaskan. Pada suku Kajang, hutan harus dilestarikan dan di suku Kajang terdapat hutan adat yang sangat dijaga. Apabila terjadi pelanggaran akan diberi denda 12 juta rupiah dan menganggap hutan sebagai sumber kehidupan. Meskipun tanpa pengetahuan formal, mereka tahu bagaimana cara berinteraksi dengan lingkungan hidup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya ini juga saya pikir bagus, tapi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan bertanya kepada kelompok ini. Kalau tidak ada, kita berikan aplaus kemudian. Nah, perhatikan ke depan. Kenapa Bapak pilihkan materi ini mengaitkan dengan kehidupan suku Kajang yang berada di daerah paling selatan Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Bulukumba. Walaupun suku Kajang itu terkhusus Kajang Dalam, Kajang Dilalem. Nah, itu tempatnya di daerah hutan tapi banyak dikunjungi orang karena punya karakteristik tersendiri. Alamnya masih eksotis. Nah, sebenarnya kalau kata Kajang itu satu kecamatan setahu saya, menurut info dari teman, karena kebetulan ada teman mengajar dulu di sini, ya tinggal di sana. Tapi Kajang luar, bukan Kajang dalam. Jadi apa yang menarik dari Kajang menurut kalian? Hutan adatnya, mereka mampu mempertahankan hutannya, ekosistem hutannya yang relatif masih belum tercemar hutannya. Ya, itu adalah salah satu gambaran nilai positif dari kearifan lokal. Orang Kajang sangat peduli terhadap lingkungan hidupnya. Makanya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, boleh dibilang mitra kerja dari pemerintah, terutama dari pihak kehutanan. Nah, jangankan menebang kayu, orang Kajang meludah saja itu pantangan keras, meludah di sembarang tempat. Nah, mereka sangat diperhatikan dulu. Jadi mereka masih sangat meyakini hukum adat ini, sehingga mampu eksis sampai sekarang di tengah perubahan era globalisasi modernisasi. Hutannya masih awet, airnya masih bersih, udaranya masih sejuk. Nah,
tentu dampaknya terhadap kesehatan itu sangat tinggi. Menurut kalian, kalau berbicara nilai apa yang paling utama? Apakah materi lebih penting dari kesehatan? Tidak. Jadi itu sangat mempengaruhi kesehatan mereka. Jadi di sana orang boleh dibilang ya mereka menerapkan pola hidup sehat. Karena ditopang oleh lingkungan yang sehat. Berkat perilaku kolektif mereka yang sangat menghormati pemimpin mereka yang disebut dengan pasang kaca. Orang di sana satu komando. Ya tentunya pasang kaca juga patokan pada hukum adat, sehingga warganya juga patuh. Mereka menjalankan kekuasaannya secara murni untuk kepentingan masyarakatnya. Itulah Kajang. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana cara melestarikan lokal yang berhadapan dengan perubahan di tengah kearifan lokal? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Cara melestarikan budaya lokal berhadapan dengan era globalisasi modernisasi? Itu begitu maksudnya. Nah, yang pertama kita kembalikan dulu kepada komunitas masyarakat setempat. Sepanjang mereka punya komitmen mematuhi hukum adatnya, nah, insya Allah dia akan mampu eksis di berbagai perubahan zaman apapun. Itu yang pertama. Sepanjang mereka mampu berkomitmen mematuhi hukum adat. Jadi mereka mampu melestarikan kebudayaannya. Nah, kemudian secara umum saya sudah beri gambaran tadi bahwa mempertahankan tradisi budaya leluhur bukan suatu hal yang kolot. Bukan suatu hal yang kolot. Contoh orang Kajang. Di tengah era modernisasi sekarang, orang modern mengkampanyekan isu global warming yang erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Justru orang Kajang sudah lebih duluan melestarikan lingkungan hidup. Nah, tadi yang saya tangkap dari video, dia membagi 3 jenis hutan. Yang pertama hutan keramat, itu tidak boleh dijamah, itu hanya tempat ritual. Yang kedua hutan perbatasan atau batas saya menurut bahasa mereka, itu hanya digunakan untuk mengambil kayu, itu pun terpaksa misalnya untuk membangun rumah bagi para janda atau lansia. Kemudian ada hutan rakyat, tempat mengais rezeki. Terus kita bawa ke Sidrap, banyak keunikan di Sidrap. Pertama kita ke wilayah selatan Kabupaten Sidrap, tempat lahirnya seorang cendekiawan dari Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Nenek Malwono, yang merupakan ikon orang jujur di Sulawesi Selatan karena pernah menghukum putranya sendiri karena mencuri alat bajak seorang lain, yang telah memberikan kita petua lewat etos kerja Resopa Temangini Namalomo Naliti Pamasini. Orang Barat menganut paham disiplin waktu, ternyata di tanah Bugis sudah ada juga lewat Nenek Malwono. Coba Anda membuat
apalagi namanya ini, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, resopa teman, artinya dengan usaha dan kerja keras. Nama lomo nalite pamase dewata. Artinya kita akan mendapatkan ridho dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan urusan rezeki. Makanya itu dijadikan etos kerja di Kabupaten Sidrap. Nah, kemudian karya orang Sidrap dalam hal kearifan lokal mungkin sangat jarang ditemukan. Kalau di Jepara ada seni ukir kayu untuk membuat peralatan rumah, lemari, kursi. Kalau di Sidrap peralatan hidup yang diukir dari batu. Dan yang paling menonjol adalah batu nisan. Itu terukir dengan indah oleh masyarakat alat tua yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam Gunung Batu. Nah, kemudian Susilo yang melontarkan pertanyaan tadi, kalau Susilo ini setahu saya dari Tenrana, di Tenrana ada satu bentuk kearifan lokal yang masih dijaga sampai sekarang oleh kalangan petani, yakni setiap bulan September ada acara Tudang Sipulu. Apa manfaatnya? Membicarakan jadwal pertanian, kapan musim tanam, atau kapan bisa turun hujan. Kemudian jenis bibit apa yang bagus untuk ditanam. Jadi saya pikir ini bagus. Siapapun yang mampu menjadi pemimpin nanti di sini atau menduduki kekuasaan, apa salahnya Anda lestarikan budaya Tudang Sipulu? Di tingkat universitas saja sudah diangkat kalau musyawarah diberikan nama Tudang Sipulu. Itu oleh kalangan mahasiswa. Jadi jangan selalu kita bercermin dari budaya lain, melupakan budaya sendiri. Jadi oke, masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana contoh dari mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar di dalam budaya asli? Jadi kalau secara sederhana, ini sangat sederhana, namun bernilai ekonomis tinggi. Ya, dulu rumah orang Bugis sangat sederhana yang terkenal dengan rumah tiang. Saya tanya dulu Anda, kenapa kira-kira orang membangun rumah tiang? Karena dulu orang banyak tinggal di wilayah sekitar hutan. Sungai juga. Karena sungai itu identik dengan air kalau udah basah. Nah, kemudian di samping potensinya cukup tersedia yakni bahan material kayu, tentu ingin menghindari serangan binatang buas. Jadi dulu ya rumah itu sangat sederhana. Kalau orang Bugis mengistilahkan rumah fakta. Di rotan, diatapi rumbia. Nah, lihat di era modernisasi sekarang ini. Jadi rumah orang Bugis sudah banyak variasi. Salah satunya unsur budaya di sini adalah model jendela Spanyol. Namun tetap kelihatan kepribadian atau karakteristik rumah Bugis. Orang tetap menganggap bahwa ini adalah rumah orang Bugis. Walaupun ternyata di dalamnya ada unsur budaya luar. Itu sifatnya mempercantik, menambah keindahan. Jadi kita harus juga realistis, harus terbuka terhadap budaya luar. Makanya saya bilang kalau di orang barat silakan memanfaatkan teknologinya. Tapi tolong
tolak hal-hal negatif dari orang barat yang tidak sesuai dengan adat ketimuran orang Indonesia yang menjunjung tinggi harga diri dan penuh keramah tamahan. Jangan berpakaian seksi yang diistilahkan you can see. Apa itu you can see? Anda boleh lihat saya. Apa yang mau dilihat? Ketiak rakpo. Nah, kemudian apanya lagi orang barat yang bernilai positif? Nah, mereka terkenal disiplin. Nah, nenek moyang kita kan juga mengajarkan seperti itu, seperti yang saya sampaikan. Jadi itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain yang lebih besar lagi ya, tentu sekarang di era globalisasi modernisasi, munculnya era pasar bebas, kalian wajib menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Tapi jangan lupakan bahasa ibu yang membesarkan kalian. Kalau di rumah ya sudah tahu orang tuanya tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, tetap gunakan bahasa Inggris. Supaya jangan kelebihan kehilangan identitas. Karena ini untuk mengukur tingkat pemahaman kalian setelah mempelajari materi tadi. Ya, silakan. Sudah? Nah, itu kan pekerjaannya. Yang di P ini bacakan soal nomor 1. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tiap tahun selalu ada. Selain karena daya tarik objek wisata di Indonesia yang menarik dan biaya yang terjangkau, wisatawan asing juga senang dengan sikap ramah dari penduduk Indonesia. Sikap ramah penduduk Indonesia adalah salah satu A. Cerminkan tingkah laku penduduk Indonesia. Jawabannya apa di situ? Kearifan lokal. Jawabannya adalah E. Kearifan lokal. Nomor 2, Muhammad Taufik, silakan. Semakin berkembangnya arah komunikasi dalam masyarakat, menjadi hubungan tatap muka antar masyarakat semakin berkurang. Hampir semua jenis kegiatan komunitas dapat dilakukan dengan telepon genggam. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan nilai-nilai masyarakat yang dapat mengembangkan hubungan tatap muka agar manusia tidak menjadi robot. Nilai kearifan lokal yang dapat digunakan adalah membuat kesepakatan untuk tidak menggunakan telepon genggam di wilayah tertentu. Ciri-ciri kearifan lokal yang tepat dari pernyataan tersebut adalah B. Jadi mempunyai kemampuan Mengendalikan. Jadi di sini ada terkesan, kalau saya tangkap bukan berarti menolak, cuma dia batasi. Hanya boleh digunakan pada tempat-tempat tertentu. Di sekolah kan juga begitu. Nah, tidak boleh sembarang menggunakan
handphone. Kemudian nomor 3. Kita cari, silakan. 3. Perhatikan pertanyaan berikut. 1. Para remaja lebih sering berbahasa Inggris daripada bahasa lokal saat berbicara dengan tulis. 2. Masyarakat Kampung Naga di Jawa Barat tetap menunjukkan pola hidup sederhana, walaupun kampung mereka banyak didatangi para wisatawan. 3. Masyarakat Sasak selalu melakukan pekerjaan gotong royong, bekerja sawah dari menanam padi sampai memanen, walaupun ada mesin pembajak sawah. 4. Beberapa remaja menggunakan pakaian serba minimalis saat pergi memenuhi undangan ulang tahun temannya. 5. Masyarakat Kediri tetap mempertahankan tradisi menanam secara organik. Bentuk penerapan nilai kearifan lokal di tengah globalisasi disebutkan oleh nomor 2. Jadi kalau misalkan satu tidak ada ya langsung saja cari yang kedua, itu yang dianalisis. Kalau soal seperti ini, jadi jawabannya di sini adalah 2, 3, dan 5. Charlie, C, 2, 3, dan 5. Selanjutnya soal terakhir. Nah, Susilo silakan. 4. Masyarakat adat Kampung Naga dikenal sangat memegang teguh adat istiadatnya. Keadaan ini terlihat dari penolakan masyarakat Kampung Naga memakai peralatan modern. Penolakan memakai peralatan modern oleh masyarakat Kampung Naga mengindikasi bahwa A. Masyarakat Kampung Naga berada di wilayah yang terisolasi. B. Masyarakat Kampung Naga bergantung pada alam sekitarnya. C. Peralatan modern menimbulkan kerusakan lingkungan adat. D. Masyarakat Kampung Naga tidak bisa menggunakan peralatan modern. E. Peralatan modern bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat Kampung Naga. Jadi oke, terima kasih. Silakan dikumpulkan pekerjaannya. Nah, sudah diperiksa, tulis berapa benar, berapa salah pekerjaan temannya. Silakan dikumpulkan. Satu kelas kumpulkan dulu. Jadi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, satu orang kelompok terbaik, nah silakan maju. Kelompok 2 tadi, silakan maju. Adapun kesimpulan dari materi kita kali ini, yaitu kearifan lokal adalah nilai-nilai yang diciptakan dalam suatu kelompok masyarakat yang kemudian dikembangkan dan dipertahankan dalam masyarakat itu sendiri yang menjadi ciri khas dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ciri-ciri dari kearifan lokal yaitu yang pertama, mampu bertahan dari pengaruh luar. Berarti bahwa kearifan lokal mampu bertahan dari perkembangan zaman yang semakin masif. Yang kedua, kearifan lokal dapat mengakomodasi pengaruh luar, unsur-unsur budaya luar, yang berarti kearifan lokal mampu memilih budaya mana yang masih sesuai dengan budaya mereka. Berarti kearifan lokal tidak selamanya bersifat tradisional, tapi mereka juga adaptif terhadap budaya luar. Yang ketiga, kearifan lokal mampu mengintegrasi budaya luar ke dalam budaya aslinya, yang berarti bahwa kearifan lokal mampu berbaur dengan budaya luar. Kearifan lokal mampu menggabungkan budaya luar ke dalam budaya asli mereka sendiri, sehingga berpotensi untuk menghasilkan budaya nasional. Yang keempat, budaya lokal mampu memberikan pengendalian, dan yang kelima, budaya lokal mampu memberi arah pada perkembangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih ya. Nah ini hadiahnya, kelompoknya. Silakan dibagikan ke temannya. Jadi saya hanya mempertegas kembali bahwa pertama, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang diciptakan, dikembangkan, dan dipertahankan oleh masyarakat lokal sehingga menjadi pedoman hidup.
dan tentunya menjadi identitas dari masing-masing kelompok masyarakat. Nah, ciri-cirinya sangat jelas tadi sudah disebutkan. Yang pertama, mampu bertahan di tengah kearifan lokal. Yang kedua, mampu mengakomodasi budaya luar. Nah, yang ketiga, mampu mengintegrasikan unsur budaya luar dengan kebudayaan asli. Kemudian yang keempat, mampu mengendalikan. Kemudian yang kelima, mampu mengarahkan perkembangan budaya. Nah, kemudian bentuk-bentuknya tentu ada pengetahuan, kemudian ada sumber daya lokal, ada karya, ada dimensi solidaritas kelompok. Jadi saya ucapkan terima kasih atas keaktifan kalian pada pertemuan kali ini. Jadi minggu depan itu kita mempelajari materi pemberdayaan komunitas. Dan sebagai penutup kegiatan kita ya, kembali ke kelas, tolong pimpin doanya. Seluruhnya inisial gerak. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tolong jaga diri, tetap ikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 3M dimanapun Anda berada, karena situasi pandemi sampai saat ini belum berakhir.